Shalom. Selamat malam Bapak Ibu, Saudara-saudari terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita akan merenungkan firman Tuhan pada malam hari ini yang diambil dari Yohanes 18 ayat 28 sampai dengan 38a. Namun sebelumnya marilah kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang Maha Baik, Bapa yang senantiasa menyertai kami, puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu ya Tuhan, atas segala kebaikan penyertaan Tuhan di sepanjang hari ini Bapa, di mana kami boleh melakukan aktivitas kami, dan pada saat ini kami rindu mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan memberkati hamba yang akan menyampaikan firman dan juga yang akan mendengarkannya. Hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan pada saat ini diambil dari Yohanes 18 ayat 28 sampai dengan 38a. Demikianlah firman Tuhan. Yesus di hadapan Pilatus. Maka mereka membawa Yesus dari Kayafas ke gedung pengadilan. Ketika itu hari masih pagi. Mereka tidak masuk ke dalam gedung pengadilan itu supaya jangan menajiskan diri, sebab mereka hendak makan Paskah. Sebab itu Pilatus keluar mendapatkan mereka dan berkata, "Apakah tuduhan kamu terhadap orang ini?" Jawab mereka kepadanya, "Jikalau ia bukan seorang penjahat, kami tidak menyerahkannya kepadamu." Kata Pilatus kepada mereka, "Ambillah dia dan hakimilah dia menurut hukum Tauratmu." Kata orang-orang Yahudi itu, "Kami tidak diperbolehkan membunuh seseorang." Demikian hendaknya supaya genaplah firman Yesus yang dikatakannya untuk menyatakan bagaimana caranya ia akan mati. Maka kembalilah Pilatus ke dalam gedung pengadilan, lalu memanggil Yesus dan bertanya kepadanya, "Engkau inikah raja orang Yahudi?" Jawab Yesus, "Apakah engkau katakan hal ini dari hatimu sendiri? Atau adakah orang lain yang mengatakannya kepadamu tentang aku?" Kata Pilatus, "Apakah aku seorang Yahudi? Bangsamu sendiri dan imam-imam kepala yang telah menyerahkan engkau kepadaku. Apakah yang telah engkau perbuat?" Jawab Yesus, "Kerajaanku bukan dari dunia ini. Jika kerajaanku dari dunia ini, pasti hamba-hambaku telah melawan, supaya aku jangan diserahkan kepada orang Yahudi. Akan tetapi kerajaanku bukan dari sini." Maka kata Pilatus kepadanya, "Jadi engkau adalah raja?" Jawab Yesus, "Engkau mengatakan bahwa aku adalah raja. Untuk itulah aku lahir dan untuk itulah aku datang ke dalam dunia ini, supaya aku memberi kesaksian tentang kebenaran. Setiap orang yang berasal dari kebenaran mendengarkan suaraku." Kata Pilatus kepadanya, "Apakah kebenaran itu?" Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, untuk nats khotbah atau renungan kita pada malam hari ini, saya mengambil judul bahwa jangan menolak raja kebenaran. Orang Yahudi menolak Yesus yang datang menyatakan diri dan Bapa kepada mereka. Maka mereka pun menghalalkan segala macam cara
untuk supaya bisa menjatuhkan Yesus, bahkan ingin membunuh Yesus. Dari bacaan tadi kita melihat bahwa kehidupan orang Yahudi pada saat itu penuh dengan kemunafikan. Mengapa kita katakan demikian? Karena di satu sisi mereka secara ketat berusaha memenuhi tuntutan hukum Taurat dan tradisi buatan mereka sendiri. Salah satunya adalah dengan hidup kudus, yaitu tidak menajiskan diri dengan masuk ke gedung pengadilan Romawi karena mereka akan makan Paskah. Namun di sisi lain mereka terus berlaku jahat terhadap sesama, dan pada masa itu mereka melakukan kejahatan kepada Tuhan Yesus. Padahal perlakuan jahat kepada orang lain merupakan pelanggaran terhadap hukum Taurat. Berbagai macam cara yang mereka lakukan untuk menghukum Yesus yang tidak bersalah. Di antaranya mereka adalah menghadirkan saksi-saksi palsu untuk menjatuhkan Yesus. Kita bisa baca di dalam Matius 26 ayat 59 hingga ayat 60. Lalu mereka juga dengan licik memperalat para pejabat Romawi untuk membunuh Yesus. Oleh karena itu mereka terus mengubah-ubah tuduhan terhadap Yesus agar mereka dapat membunuh Yesus melalui tangan Pilatus. Dan pada waktu itu pemerintah Romawi melarang mereka menghukum mati seseorang. Namun dengan cara demikian justru Yesus akan menggenapi firman-Nya, yaitu Dia tidak akan mati di tangan orang Yahudi, melainkan Ia akan disalibkan di kayu salib dan melalui tangan orang Romawi. Kita bisa baca di dalam ayat 32. Lalu bagaimana dengan Pilatus? Pilatus sebenarnya pada saat itu mendapatkan kesempatan untuk bertemu dengan Yesus, sang Raja Kebenaran. Kita sebut Raja Kebenaran karena Raja Kebenaran itu adalah Raja yang membenarkan dan menyelamatkan orang-orang yang berdosa sehingga menjadi orang-orang yang benar. Namun sangat disayangkan karena pada saat itu Pilatus yang telah mendengar tentang kebenaran Tuhan Yesus dan dia juga turut menolak Tuhan Yesus. Sesungguhnya pada saat itu pintu keselamatan sudah jelas-jelas terbuka di depan Pilatus. Namun dia harus binasa karena tidak mau menyambut Tuhan Yesus sebagai Raja Kebenaran. Padahal jelas-jelas dikatakan bahwa barang siapa yang menyambut Yesus sebagai Raja Kebenaran, dia akan diselamatkan dan akan dimerdekakan dari segala belenggu yang sudah mengikatnya. Dan sampai saat ini juga dunia ini masih terus berusaha menyingkirkan ataupun menolak Yesus yang saat kita sebut adalah Raja Kebenaran itu. Namun tentu tidak semudah itu dan mereka juga tidak kuasa untuk melakukannya. Lalu bagaimana sikap kita terhadap Raja Kebenaran itu? Apakah kita sudah hidup di dalam kebenaran? Atau apakah kita masih hidup di dalam kemunafikan seperti orang-orang Yahudi tadi? Atau masihkah kita masih berbuat jahat kepada sesama kita? Apakah kita tetap menutup hati kita, bahkan menolak sang Raja Kebenaran itu? Hendaknya kita jangan menolak, melainkan marilah kita membuka hati kita dengan tulus, sehingga kita memiliki hubungan yang baik dengan Allah, serta terus menjaga dan mempertahankannya. Sebab di dalam Yohanes 4 ayat 16 ada dikatakan bahwa
Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa yang maha baik, terima kasih ya Bapa buat firman yang sudah kami dengar. Kiranya Tuhan juga Tuhan menolong kami sehingga kami boleh merenungkannya setiap saat, sehingga kehidupan kami juga Tuhan setiap hari boleh menjadi lebih baik lagi. Tuhan, pada saat ini juga Tuhan kami menyerahkan dan meminta kepada Tuhan untuk penyertaan Tuhan di dalam istirahat kami malam ini. Kiranya Tuhan senantiasa menjaga kami, menjauhkan segala pencobaan daripada kami, sehingga kami boleh beristirahat dengan tenang. Dan besok pagi juga kami boleh kembali bangun dengan penuh sukacita, penuh semangat yang baru yang datangnya daripada Tuhan. Tuhan juga yang senantiasa menolong kami Bapa di dalam menjalani hari-hari kami. Biarlah kami senantiasa melakukan hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan, sehingga kami boleh hidup di dalam kebenaran. Hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.